السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillahi a'azzanallahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan bab tentang mandi besar dan hal-hal yang menyebabkan seorang itu harus mandi besar serta bagaimana tata cara mandi besar. Pada malam hari ini kita mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah," bahwa Nabi jikalau beliau mandi untuk mandi besar, mandi jinabat, yabda'u fayughsilu yadai. Beliau memulai dengan mencuci dua tangannya, thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjah. Kemudian beliau ambil air dengan tangan kanannya, lalu diberikan kepada tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Jadi mencuci kemaluannya dengan tangan kiri. Thumma yatawadda. Selesai mencuci kemaluannya, membersihkan kemaluannya, beliau berwudu. Thumma ya'khudhul ma' fayudkhil asabi'ahu fi usul asy-sya'r. Kemudian beliau menciduk air dengan tangannya, lalu memasukkan air itu ke kulit kepalanya. Jadi fi usul asy-sya'r. Jadi masukkannya ke dalam rambutnya sampai mengenai kulit kepalanya, agar semua kulit kepala ini terkena air. Setelah itu, thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Kemudian beliau menciduk dengan kedua telapak tangannya. Hafana ini mengambil air dengan kedua telapak tangan, lalu beliau siramkan ke kepalanya 3 kali. Jadi setelah membasahi kulit kepala dengan air, di sela-sela tangannya menyelah-nyela, sehingga yakin bahwa kulit kepalanya terkena air, mengambil air, kemudian menyiramkan ke kepalanya 3 kali siraman. Thumma afadha ala sa'iri jasadi. Setelah itu, setelah menyiram kepalanya, beliau menyiram sisa atau anggota tubuhnya yang lain. Thumma ghasala rijlai. Dan di akhir dari mandinya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mencuci kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini lafaz yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam hadis Maimunah disebutkan, thumma afraha ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi thumma daraba bihal ard. Dalam riwayat Maimunah dijelaskan bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, setelah itu beliau mengusapkan tangan kirinya di tanah untuk membersihkan bekas-bekas yang terdapat dalam kemaluannya.
Kalau kita sekarang sudah ada sabun, kalau dulu tidak ada sabun, jadi diusapkan di tanah. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga ada tambahan, "Tsumma ataituhu bil mindil faraddahu." Nabi setelah selesai mandi diberikan kain untuk diusap ke anggota tubuhnya, tapi beliau tolak. Beliau tidak menggunakan kain, tapi beliau waja'ala yanfudul ma' biyadihi. Beliau membersihkan air itu dengan tangan kanannya, dengan tangannya. Hadis ini sahih, dan hadis ini merupakan penjelasan tentang tata cara mandi yang sempurna. Tata cara mandi yang paling sempurna, paling afdal. Ada tata cara mandi yang sudah mencukupi, walaupun tidak sempurna, tapi sudah mencukupi. Sah, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh kita, dan air itu mengenai anggota seluruh tubuh kita, dan kulit-kulit yang ada pada tubuh kita. Baik itu kulit kepala sampai kulit-kulit yang lain. Itu mandi yang sah, sudah sah. Itu sahnya. Tapi yang sempurna seperti yang tergambarkan dalam hadis ini, yaitu dimulai dengan mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci kemaluannya, membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu. Dalam berwudu ini ada dua riwayat. Rasulullah berwudu secara sempurna dengan membasuh kedua kakinya. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah mengakhirkan membasuh kedua kakinya. Setelah berwudu, kemudian beliau mengambil air untuk menyela-nyela di rambutnya, sehingga air itu terkena kulit rambutnya, kemudian menyiram 3 kali kepalanya, lalu menyiram seluruh anggota tubuhnya. Kemudian menyiram atau mencuci kedua kakinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita yang mengikat rambut kepalaku. Afa anqudhuhu li ghaslil janabah? Apakah aku harus melepaskan ikatanku untuk mandi janabah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam riwayat yang lain dikatakan, apakah aku harus melepas ketika mandi janabat dan mandi haid, untuk haid setelah suci dari haid? Rasulullah menjawab, la, tidak perlu melepas ikatan rambut. Innama yakfiki an tahthi ala ra'saki thalatha hathayat. Sesungguhnya cukup bagimu kamu menyiramkan air di atas kepalamu 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis menunjukkan bahwa wanita yang mengikat rambutnya tidak perlu dia mengurai, selama air itu bisa masuk ke dalam kulit kepalanya atau mengenai, membasahi kulit kepalanya, maka dia tidak perlu mengurai. Tapi kalau tidak bisa membasahi kulit kepalanya, maka dia harus menguraikan ikatannya. Di sini sekali lagi yang wajib, yang membuat sah itu bahwa air mengenai, membasahi kulit kepala dan seluruh anggota tubuh kita. Begitu juga lipatan-lipatan dari anggota tubuh kita harus terkena air. Itu yang batas atau mandi minimal ya, yang sah. Itu sudah sah. Minimal caranya seperti itu. Dan tidak harus menggunakan sampo. Ada sebagian orang yang berpendapat atau berpikiran bahwa kalau mandi besar itu harus pakai sampo. Lah, tidak harus pakai sampo. Zaman Nabi tidak ada sampo. Zaman Nabi tidak ada sampo. Yang harus itu adalah semua terkena air.
Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin." Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata Nabi, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini bagi wanita yang haid dan bagi orang yang junub. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan orang yang junub. Dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, tahrimul makthi fil masjidil haid wa mithluha an-nufasa sawa'un khasya minha at-talwithu aw la, wa huwa madhhab jumhur ulama. Dalam hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa diharamkan berdiam di dalam masjid bagi wanita yang haid, begitu juga wanita-wanita yang nifas. Dan keharamannya ini apakah ditakutkan darahnya itu akan terkena masjid, bagian dari masjid, atau tidak ditakutkan terkena bagian dari masjid. Jadi dilarang wanita yang haid, dikiaskan juga wanita yang nifas untuk berdiam diri, al-makthu. Diperbolehkan bagi mereka itu untuk melewati. Wanita yang haid, orang yang junub diperbolehkan melewati masjid atau memasuk masjid untuk satu keperluan yang sebentar, untuk mengambil sesuatu, nanti kita baca riwayatnya, itu diperbolehkan. Tapi duduk berdiam diri ini tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama kaum muslimin berpendapat demikian. Tahrimu lubthul junub fil masjid, amma al-mururu fil masjid lil junub wal haid faqad ajazahu aktsarul ulama. Begitu pula bagi orang yang junub dilarang dia berdiam diri di masjid. Adapun melewati itu sebagian besar ulama membolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 43, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Diharamkan masjid bagi orang junub kecuali orang yang sekedar lewat. Orang yang sekedar lewat diperbolehkan. Begitu pula kalau seorang sekedar masuk untuk mengambil sesuatu, itu juga diperbolehkan bagi wanita haid, orang junub. Sebagaimana riwayat yang disebutkan, yang dicatat oleh Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Aisyah radhiyallahu taala anha, nawilinil khumra minal masjid. Kata Nabi, tolong ambilkan tikar kecil yang terdapat yang ada di dalam masjid. Qalat inni haid. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sedang haid. Qala inna haidatuki laysat fi yadik. Kata Nabi, haidmu itu bukan berada di tanganmu. Ya. Tidak ada masalah, kamu ambil sebentar. Jadi dalam riwayat ini diperbolehkan seorang, sekali lagi, bagi yang berhadas, hadas besar, junub, haid, ya, dia boleh melewati masjid, masuk masjid untuk sekedar lewat atau untuk mengambil sesuatu. Yang tidak boleh adalah berdiam diri. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aydina fihi min al-janabah." Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, dari satu wadah, takhtalifu aydina fihi min al-janabah, di mana tangan-tangan kami bergantian mengambil air, dan pada saat itu kami sedang junub. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, wa taltaqi aydina, dan tangan-tangan kami masuk secara bersamaan. Jadi kita lihat bahwa mereka atau zaman dahulu itu mandi kadang atau menggunakan tangan untuk menyiram.
tangannya langsung. Oleh karena itu orang yang junub atau bangun dari tidur, mereka disunnahkan untuk mencuci tangannya dulu, karena tangan ini yang langsung nanti masuk ke dalam air, dan tangan ini pula yang bagian menggosok anggota tubuh, sehingga ketika mau bersuci, mandi besar itu atau berwudu, hendaknya dia dicuci dahulu kedua telapak tangannya. Ikhwani fillah azanallah, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran buat kita. Yang pertama, wujubul ightisal minal janabah 'ala ar-rajuli wal mar'ah. Diwajibkan mandi bagi laki-laki maupun perempuan yang mengalami junub. Junub yakni keadaan seorang tidak suci atau keadaan seorang hadas besar. Itu bisa karena keluar mani atau karena berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani, seperti yang sudah kita paparkan pada pengajian yang lalu. Jawazu ayyara kullu wahid min az-zawjayn badana al-akhar wa awratihi wa huwa dakhil tahta qawli ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan dalam hadis ini pula ada pelajaran bahwa diperbolehkan bagi suami istri untuk melihat aurat masing-masing, dan ini tidak ada larangan, juga termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang beriman adalah orang-orang menjaga kemaluan mereka. Mereka tidak berzina. Mereka tidak memuaskan nafsu syahwat mereka kecuali kepada istri dan budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'r wa anqul bashar. Kata Nabi, setiap yang ada di bawah rambut itu ada jenabah yang harus disucikan, maka hendaknya kalian cuci rambut kalian, siram air rambut kalian, kemudian bersihkan kulit kalian. Hadis ini lemah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Tapi para ulama tetap mengambil kesimpulan bahwa mandi besar itu yang rukunnya itu adalah mengalirkan air atau membasahi seluruh anggota tubuh dengan air. Semua kulit harus terkena air. Ikhwani fillah, itulah pembahasan tentang al-ghuslu, mandi, dan hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi, serta bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana mandi besar. Sekarang kita masuk pada bab at-tayammum. Bab tayammum. Seperti kita fahami bahwa tayammum merupakan pengganti dari wudu dan mandi ketika ada uzur atau ketika tidak ada air. Ketika ada uzur, mungkin orang ada air di depan dia, tapi dia tidak bisa menggunakan air tersebut karena sakit atau karena tidak adanya air. Setelah dia berusaha mencari, tidak mendapatkan air, maka diperbolehkan untuk tayammum sebagai ganti wudunya dia kalau dia mengalami hadas kecil, atau sebagai ganti mandinya dia kalau dia mengalami hadas besar. Tayammum adalah mashul wajhi wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsus. Tayammum itu adalah mengusap muka dan kedua tangan bisa'idin, dengan permukaan tanah atau permukaan bumi, sa'id, ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana tata caranya. Kemudian tayammum ini disyariatkan. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran, sunnah dan ijma' maupun qiyas.
Adapun Al-Qur'anul Karim kita bisa lihat dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala firman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Jikalau kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayammumlah kalian sa'idan thayyiba, dengan sa'id, permukaan tanah yang tayyib, yang suci, yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari tanah tersebut. Kemudian adapun dalil dari as-sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Nabi, "Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma'." Allah telah menjadikan tanah yang suci itu sebagai tahur, sebagai media yang bisa yang suci dan mensucikan. Tanah itu adalah suci dan mensucikan idza lam najidil ma, jika kita tidak mendapatkan air. Dan para ulama juga ijma' sepakat akan kebolehan atau disyariatkannya tayammum ketika ada hal yang memang mengharuskan seorang untuk bertayammum. Ikhwani fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Memang media yang digunakan untuk tayammum atau alat yang digunakan untuk tayammum itu ada perbedaan para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah tanah yang ada debunya, harus ada debunya. Tapi dalam mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, itu seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab atau kering. Pokoknya apa yang ada di atas tanah bumi itu suci. Itu bagi mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Tapi bagi mazhab Syafi'i itu harus ada debu. Tanah yang suci yang berdebu. Ini perbedaan para ulama kita. Mereka masing-masing punya dalil. Bagi yang tidak mengkhususkan tanah yang berdebu, mereka kembali kepada makna secara bahasa, yaitu firman Allah, sa'id. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Sa'idan itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Itu sa'id. Apapun dia. Jadi kembali kepada makna bahasa dari ayat ini. Dan juga Rasulullah SAW tidak memberikan kekhususan harus dengan debu. Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa semua atau apa yang ada di permukaan bumi yang bersih itu bisa dijadikan media untuk tayammum. Dalil-dalil yang berkaitan dengan tayammum, dalil yang pertama adalah dari Jabir radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kata Nabi, aku diberi 5 keistimewaan, 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain diriku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberi kemenangan, kata Nabi, dengan rasa takut yang terdapat pada musuh-musuhku, padahal jarak kita dengan mereka jaraknya seperti 1 bulan. Jauhnya itu seperti menempuh perjalanan 1 bulan. Artinya ketika terjadi perang, dalam jarak yang jauhnya seperti menempuh perjalanan 1 bulan, itu musuh-musuh Nabi sudah diberi rasa takut. Diberi rasa takut terhadap Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan kata Nabi, dan dijadikan bumi ini sebagai masjid buat kita semua, sebagai tempat sujud, wa tahuran, dan sebagai bumi yang suci dan bisa mensucikan. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun seseorang yang telah mendapati waktu salat atau telah masuk waktu salat, hendaknya dia salat dimanapun, di bumi manapun.
Nanti akan kita baca pelajaran dari hadis ini, bahwa zaman dahulu atau sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW atau umatnya para nabi-nabi terdahulu itu, mereka harus sholat itu harus di tempat khusus atau di biara atau di kanais. Tidak bisa sholat sembarangan. Kalau umat Muhammad SAW, mereka bisa sholat di tempat manapun, dimanapun, semua bumi suci buat mereka. Ini adalah keistimewaan dari umat Muhammad SAW. Di dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Di antara keistimewaan umat ini, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, dijadikan turabnya, tanahnya, debuhnya ini sebagai tanah yang suci dan mensucikan jika tidak ada air. Bisa digunakan untuk bersuci jika tidak ada air. Dalam riwayat Ali yang ditulis oleh Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahuran. Ikhwani fillah azallallah, hadis ini memberikan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, tafdhilu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. Allah telah memuliakan, memberikan keutamaan yang lebih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dan beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Wa khasaisuhu katsirah. Keistimewaan beliau itu banyak, dan banyak ulama yang telah menulis buku yang khusus berbicara tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Wala'alla awsa'aha al-khasa'is al-kubra lis-Suyuti. Dan buku yang paling luas membahas kitab atau yang membahas tentang keistimewaan Rasulullah dibandingkan Rasul yang lain adalah apa yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yang berjudul Al-Khasa'isul Kubra. Keistimewaan-keistimewaan yang besar yang terdapat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini, seseorang diperbolehkan untuk menyebutkan kelebihannya atau kebaikan yang ada pada dirinya dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menampakkan nikmat Allah, bukan dalam rangka menyombongkan diri, bukan dalam rangka mengungkit-ungkit kebaikan. Nabi menyebutkan keistimewaan dirinya, tapi itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan nikmat Allah. Maka ini diperbolehkan. Kemudian dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh sahabat-sahabat beliau, dengan rasa takut yang ada pada diri mereka. Walaupun jarak antara mereka dengan Nabi itu seperti jarak perjalanan orang 1 bulan, mereka sudah merasakan rasa takut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan, di antaranya Allah menghalalkan ghanimah. Ghanimah ini rampasan perang tatkala terjadi jihad atau perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka harta yang ditinggalkan oleh orang kafir itu ghanimah. Ini dihalalkan buat Nabi dan buat umatnya. Berbeda dengan umat-umat sebelum Rasulullah atau nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka walaupun mereka menang dalam perang, mereka tidak dihalalkan mengambil ghanimah. Tapi ghanimah itu dikumpulkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan api dan membakar ghanimah tersebut. Itu umat-umat terdahulu. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan dengan diperbolehkan untuk mengambil ghanimah, rampasan perang dari orang-orang kafir. Dan ghanimah ini dalam kondisi jihad, yang diambil adalah harta orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Adapun orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, harta mereka bukan ghanimah. Harta mereka bukan tidak halal buat kita.
Karena ada sebagian pemikiran, dan saya bertemu dengan seorang yang mengatakan bahwa harta orang kafir itu halal semuanya. Ini orang gila. Tidak ada dalam Islam yang menghalalkan harta kecuali harta orang kafir yang memerangi umat Islam. Adapun yang tidak memerangi umat Islam, darah dan harta mereka dilindungi. Tidak diperbolehkan menumpahkan darah mereka, dan tidak dihalalkan merampas harta mereka. Itu bukan akhlak Islam. Jadi ghanimah ini hanya pada orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Kemudian di antara keistimewaan yang terdapat dalam hadis tadi, bahwa dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah untuk seluruh manusia. Tidak hanya khusus bagi kaum tertentu. Ini berbeda dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah mereka hanya khusus bagi kaum-kaum mereka sendiri. Tapi risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diutus untuk seluruh umat, seluruh kaum, seluruh bangsa. Sejak diutusnya beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menyebarkan, memberikan rahmat lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Mungkin sampai hadis ini atau pada hadis ini kita berhenti, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.